warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya akan menerangkan mengenai mata kuliah ekonomi kesehatan. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu mengenai mengukur permintaan. Bagaimana di dalam ekonomi kesehatan kita bisa mengukur permintaan, baik permintaan pelayanan kesehatan maupun permintaan-permintaan yang berkaitan dengan itu. Sebagai pengantar bahwa permintaan itu harus diukur. Kenapa? Karena untuk mendapatkan data dasar mengenai ekonomi, baik berupa barang maupun jasa. Atas dasar itu, maka kita nanti bisa mengetahui apakah ada permintaan ini normal atau tidak. Contoh di rumah sakit bahwa ketika permintaan rumah sakit tinggi, artinya kita perlu memiliki strategi untuk memperluas pelayanan. Apakah menambah jumlah tempat tidur, apakah menambah jumlah poliklinik, atau menambah dokter. Yang pada akhirnya nanti bisa untuk strategi bagaimana meningkatkan profit atau mendapatkan keuntungan. Elastisitas permintaan, bahwa untuk mengukur permintaan ada sebuah konsep yang umum dipakai. Konsep itu dinamakan elastisitas. Jadi karena elastisitas ini mengukur permintaan, maka elastisitas permintaan adalah sebuah responsivitas atas permintaan. Satuan ukurnya adalah elastisitas harga, dan ini yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena harga secara langsung merujuk pada aspek ekonomi dari suatu barang atau jasa. Formula yang dipakai dalam elastisitas harga adalah persentase perubahan kuantitas barang atau jasa yang dibeli terhadap persentase perubahan harganya. Jadi kalau contoh misalnya dalam sebuah makanan, ketika perubahan permintaan sebesar 25%, ketika harga makanan itu naik, maka naik sebesar 50%. Artinya bahwa elastisitas harganya adalah minus 1/2 atau setengah. Nilai elastisitas harga ini notasinya selalu negatif karena semakin tinggi barang, semakin sedikit permintaan atas barang itu. Nilai elastisitas itu adalah mutlak, jadi tidak ada yang minus. Ya, jadi memang selalu mutlak. Kemudian ada yang disebut dengan permintaan elastik. Permintaan elastik adalah permintaan menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga. Contohnya, ketika harga naik 20%, permintaannya turun hingga 40%. Artinya bahwa nilai elastisitas dari barang ini adalah minus 2. Berikutnya adalah permintaan inelastis. Permintaan inelastik adalah ketika terjadi perubahan permintaan tidak sebesar perubahan harga yang terjadi. Contoh, ketika perubahan harganya naik 50%, ternyata permintaannya turun hanya 25% saja. Jadi memang lebih rendah begitu. Nah, kalau dilihat secara grafik bahwa elastisitas itu banyak macamnya. Ada yang disebut dengan perfect inelastic atau sama dengan 0. Artinya ketika ada perubahan harga, kuantitas permintaannya tetap saja. Lawannya adalah perfectly elastic atau elastic tak terhingga. Jadi ketika tidak ada perubahan harga, maka permintaan semakin tinggi. Berikutnya ada yang disebut unit elastik, di mana unit elastik ini adalah sama dengan 1. Artinya ketika perubahan
harga persentasenya itu sama dengan perubahan dalam kuantitinya. Kemudian ada yang disebut very inelastic. Very inelastic adalah ketika kurang dari 1, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Dan ketika lebih dari 1 itu disebut very elastic. Bisa dilihat dari grafik ini. Kemudian ada juga yang disebut elastisitas lintas permintaan. Jika suatu produk dianggap terlalu mahal, orang dapat beralih menggunakan produk pengganti. Peralihan ke produk pengganti itu disebut elastisitas harga lintas permintaan atau cross price elasticity of demand. Pada elastisitas ini, persentase perubahan kuantitas suatu barang terhadap perubahan harga barang lain yang berkaitan. Apakah itu permintaan atas barang yang bersifat substitusi maupun komplementer. Jadi, permintaan suatu barang bukan dibagi dengan harga barang tersebut, melainkan dengan harga barang lain yang berhubungan. Yang saya sebut tadi bisa bersifat komplementer ataupun substitusi. Kemudian di sini ada elastisitas lain selain harga, di mana ada yang disebut elastisitas dari perspektif penawaran. Semakin harga naik, semakin naik harga barang yang ditawarkan, maka jumlah penawaran juga akan semakin banyak karena memang harganya yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bicara tentang hubungan antara elastisitas dengan kesejahteraan ekonomi. Digambarkan dari grafik berikut, ketika permintaan itu inelastik, seperti pada gambar kiri atas, maka ketika ada perubahan kuantiti dari Q0 ke Q1, itu akibat ada perubahan harga dari P0 ke P1 ketika barangnya inelastik. Ketika barangnya elastik, ketika diturunkan ke bawah, maka di situ ada perubahan barang kuantitas dari Q0 ke Q1 terhadap perubahan harga dari P0 ke P1. Dapat dilihat bahwa garis yang diarsir pada gambar di atas itu lebih tinggi, lebih banyak dari yang diarsir yang di bawah. Artinya dengan adanya perubahan sifat barangnya, maka di sini konsumsinya juga semakin sedikit. Dan artinya bahwa dalam konteks ekonomi juga lebih sedikit. Itu kalau dilihat dari perspektif demand. Di sebelah kanan adalah ketika demand-nya tetap. Maka garis demand di situ tetap, yang berubah adalah garis supply. Ketika supply di atas dari S0 ke S1 akibat perubahan harga P0 ke P1. Nah, di sini terlihat bahwa ketika ada perubahan kuantitas, dilihat ada perubahan harga juga. Namun karena supply-nya berbeda, maka di situ terlihat yang di bawah, yang diarsir lebih sedikit areanya. Artinya kesejahteraan yang di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Sebagai penutup, pada sesi diskusi, mari kita diskusikan bagaimana kira-kira menurut Anda semua umumnya elastisitas pada pelayanan kesehatan. Apakah bersifat elastis, apakah bersifat inelastis, atau unitary dan perfect elasticity? Silakan berikan jawabannya pada kolom diskusi yang ada di Learning Management System. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.